Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatul Fadilah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BED 4 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209251572. Saya merupakan guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka UKIN yang bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Ulum kelas 1 Desa Pegalangan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang mengenal surah An-Nasr. Mohon doa dan masukannya agar praktek pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Karesidenan Madiun. Siapkan dulu, yang lain diluruskan. Dengerin aba-aba dari temannya ya. Ya, Babel, siapkan. Siap, Bra. Siap. 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 Hitung depan, Bra. Ya, siap mau masuk kelas? Kita masuk kelas dengan masuk dalam keadaan antri, tidak boleh dorong dong. Ayo Babel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan Sehat, pikiran cerdas, Allahu Akbar. yes. Dah, anak-anak. Hari ini hari apa ya? Hari Rabu. Tanggal berapa hari ini sayang? 14 Januari tahun 2026. Oh iya, hari ini pelajaran apa ya? Al-Quran Hadis. Pinter, pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita dimulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, sekarang bagiannya Mbak Diva ya, baca doa. Ya, minta tolong Mbak Diva di depan pimpin doa. Ayo dipimpin doa. Teman-teman, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahu
Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila. Satu, Tuhan yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mempunyai lambang. Satu, bintang. Dua, rantai. Tiga, pohon beringin. Empat, kepala benteng. Lima, padi dan kapal. Terima kasih. Nah, sekarang Mbak Diva duduk kembali. Ya, anak-anak. Ya, anak-anak. Ustazah absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, Ustazah absen ya. Abiyu Abdu Dwi Mubarak. Hadir. Afifatul Jannah. Hadira. Hadir. Fania Yasna Malaika. Hadira. Zahwa Akila Putri. Hadira. Muhammad Raka Al-Fatih. Hadir. Berarti masuk semua ya. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ustazah kalau bilang tepuk satu, tepuknya satu ya. Kalau tepuk dua, hap gitu ya. Oh ya, tepuk satu. Coba lagi yuk. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Sudah siap mau belajar sama Ustazah? Siap ya? Siapa yang masih belum siap? Masih ada yang pegang mainan? Tidak ada. Sudah ditaruh mainannya? Iya. Lanjutkan nanti waktu istirahat. Hebat. Anak-anak, Ustazah di sini akan menerangkan tentang surah An-Nasr. Oh iya, sebelumnya Ustazah mau tanya, anak-anak, apakah anak-anak pernah mengalami jatuh? Siapa saja yang pernah mengalami jatuh? Pernah semua ya, banyak yang pernah mengalami jatuh. Lah Ustazah mau tanya, ketika jatuh, anak-anak siapa yang menolong? Ibu, siapa lagi? Teman, ayah, nenek. Ketika jatuh, ketika anak-anak jatuh, kita Ustazah pun juga pernah merasakan jatuh. Siapa yang nolong? Teman itu sesama manusia. Tapi yang menolong kita itu yang paling besar itu siapa? Allah. Atas kekuatan Allah yang mengutus orang yang menolong anak-anak semua ya, itu karena berkat Allah. Ya, anak-anak ketika jatuh
itu ditolong oleh siapa? Allah melalui teman. Berarti siapa yang tolong kita berarti? Allah. Siapa Allah itu? Tuhan kita. Tuhan kita ya. Anak-anak, hari ini kita belajar Al-Quran hadis. Tujuan hari ini saya akan menyampaikan bahwa tujuan untuk pembelajaran hari ini yaitu melalui metode talaqi. Peserta didik dapat melafalkan ayat-ayat surah An-Nasr dengan tartil sederhana. Terus yang kedua, melalui lagu dan permainan, peserta didik dapat menunjukkan hafalan surah An-Nasr dengan lancar. Serta yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan 3 perintah Allah dalam surah An-Nasr sebagai wujud hubungan. Melalui kegiatan refleksi, peserta didik dapat menyebutkan contoh cara bersyukur saat mendapatkan pertolongan. Nah, kayak tadi katanya Ustazah, pertolongan yang pertama yang menolong kita siapa? Allah. Semua kekuatan yang ada di dunia itu atas semata karena kekuatan dari Allah. Nah, anak-anak, Ustazah di sini ada punya nyanyian. Nah, pengen tahu nyanyiannya? Nyanyiannya tentang surah An-Nasr. Yuk kita ikuti. Mari kita menanti baca surah An-Nasr. Suratnya ada 3, surah yang ke-10. Terolong kepadanya, artinya pertolongan. Surah An-Nasr ada 30. Mari kita menanti baca surah An-Nasr. Ayatnya ada 3. Teman-teman yuk. Terolong kepadanya, artinya pertolongan. Surah An-Nasr di juz 30. Bisa semua? Bisa semua ya? Yuk, kalau bisa ikuti Ustazah berbaris di sini. Yuk kita keluar dari bangku. Kita buat kereta menuju kemenangan. Karena surah An-Nasr adalah pertolongan dari Allah menuju kemenangan. Mari kita mengaji surah An-Nasr. Ayatnya ada 3. Yuk, surat ke-10. Yuk, golongan surah Madaniyah, artinya pertolongan. Surah An-Nasr ada di juz. Wah, pintar lagi, sekali lagi. Ayo ikuti Ustazah. Mari kita mengaji baca surah An-Nasr. Ayatnya ada 3. Tergolong surah Madaniyah, artinya pertolongan. Surah An-Nasr di juz 30. Duduk lagi ke tempat. Hitungan sekali. 3, 1, 2, 3. Nah, anak-anak tahu surah An-Nasr? Surah An-Nasr itu tadi katanya nyanyiannya yang Ustazah barusan nyanyikan sama anak-anak ada berapa ayat ya? Ada 3 ayat. Anak-anak pernah baca surah An-Nasr tidak? Ada yang pernah? Pengen tahu? Bacanya yang tartil, yang bagus ya. Coba kita sekarang belajar. Anak-anak, kita akan belajar surah An-Nasr ya. Disimak ya videonya ya. Ya. Surat An-Nasr. Ya, dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
untuk mengaji. Diulang yuk, ikutin ya. Ikutin ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. idza jaa Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Wah, ternyata masih sudah banyak yang bisa. Muridnya Ustazah, tepuk tangan semuanya. Ya, berarti anaknya Ustazah hebat-hebat semua. Hebat semua. Dan anak-anak sudah mau tanya lagi. Anak-anak kalau mendapatkan kemenangan ikut lomba terus menang, senang enggak anak? Senang. Dapat nilai besar, senang enggak? Dapat peringkat, senang enggak? Tahu enggak kenapa Allah itu akan menolong bagi orang-orang yang selalu berbuat baik, apalagi tentang orang yang baik pasti akan ditolong oleh Allah, pasti itu ditolong sama Allah. Ketika kita sudah ditolong sama Allah, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kalau kita mengucapkan kepada Allah gimana? Mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena Allah sudah menolong kita. Ya Mbak ya, Allah sudah menolong kita. Kalau kita sudah ditolong sama Allah, jangan lupa bersyukur, jangan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kok harus membaca alhamdulillah? Karena semua yang kita lakukan ditolong oleh Allah. Berarti Allah Maha Penyayang. Allah akan sayang kepada hamba-hambanya yang selalu berbuat baik. Berarti kita harus berbuat baik biar kita itu ditolong oleh Allah. Selain kita mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillah, jangan lupa kita harus mengucapkan istighfar juga, karena kita pasti memiliki kesalahan kepada Allah. Gimana bunyinya istighfar? Astagfirullah, minta ampunan kepada Allah. Juga membaca subhanallah atas semua karunia yang Allah ciptakan, ya kita bisa menikmati. Ya, paham anak-anak ya? Kalau kita mendapat pertolongan dari Allah, berarti jangan lupa untuk bersyukur untuk membaca apa? Alhamdulillah. Ya, anak-anak coba kita ulangi kembali untuk surah An-Nasr. Nah, setiap kelompok ini ya, di sini sudah ada per kelompok. Hafal semua apa enggak setiap kelompok ini surah An-Nasr urutannya? Hafal ya. Coba sekarang anak-anak, kita untuk menuju kemenangan, anak-anak kan sudah hafal untuk ayat 1 sampai ayat 2 surah An-Nasr ya. Nah, kita buat kereta lagi ya, berbondong-bondong menuju kemenangan dengan membaca surah An-Nasr. Anak-anak kan sudah hafal. Yuk, sekarang kita keluar lagi dari bangku. Dong kita sambil membaca surah An-Nasr ya. Yuk, ikuti Ustazah. Ikuti Ustazah ya, dari banyak tahun ya, dari ayat 1 sampai ayat 2. Paham? Ayo kita baca tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tadi kita sudah membaca surah An-Nasr dari ayat 1 sampai 2. Di mana kata makna An-Nasrullah. Nah, Nasrullah itu artinya pertolongan dari siapa? Dari Allah pintar. Dan Fat itu adalah kemenangan. Ya, Fat kemenangan. Nasrullah artinya pertolongan. Nah, di sini ya, manusia masuk ke dalam agamanya Allah itu secara berbondong-bondong dengan menuju ke masjid untuk beribadah. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini gambarnya apa? Orang pergi ke masjid karena merasa sudah menang, merasakan kemenangan. Jadi berbondong-bondong menuju beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Ustazah ngajak anak-anak untuk bermain menyusun surah An-Nasr. Ya, ini sudah ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok sudah ditentukan di sini ya, sudah ada kelompoknya. Kita kerjasama, anak-anak kerjasama ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan di sini ada surah An-Nasr. Surah An-Nasr nanti ini ya, anak-anak sebelum mengerjakan tugas baca dulu, baca basmalah dengan penuh rasa cinta kepada Allah sebelum memulai. Jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu. Ingatlah bahwa setiap pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Dan kerjakan ya kegiatan ini ya. Dari kelompok 1 kita bagikan. Ini ada yang menggunting nanti ya. Ada yang nempel sambil menyusun ya. Harus kerjasama, tidak boleh berebut-rebutan. Nah, ada yang nembak yang nempel ya. Ada yang ya. Saya bagikan ya. Nah, kasih nama dulu kelompok berapa, Badindra? Ya, ini kelompok ini ya. Nama kelompok apa? Nama kelompoknya dicatat di sini. Nah, ini kelompok ini. Di sini namanya kelompok apa? Harus kerjasama, tidak boleh berebutan ya. Kertasnya biar tidak rusak ya. Ada yang jilid, ada yang gunting, satu cuma yang gunting ya. Itu yang digunting ya. Ya, ayo. Ada yang gunting, satu cuma yang gunting. Ada yang nyusun, ada yang nempel, ada yang tulis. Oke? Itu gunting. Sini ada 2 sini guntingnya. Nah, di sini ada yang gunting ya. Dimulai, jangan lupa membaca apa dulu? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang dikerjakan. Jangan disusun dulu. Ini tidak boleh gitu, harus diikuti. Ya. Ya, ikutin garisnya. Guntingnya ikuti garis. Ayo. Siapa yang mau gunting di sini? Ini, ayo lari. Ini yang lurus ini ya.
depan membaca hasil susunan surah An-Nasr tadi yang disusun hasilnya. Yo, setiap bangku coba bangku sini, siapa yang maju? Mas siapa yang maju di sini? Mas Aril mau maju. Ya, ayo Mas Aril. Ya, Mas Aril ya kelompok 1 baca hasil susunan yang tadi. Ya.
tugasnya ini. Kan nggak tenang itu ya. Ya nulis Arabnya dari kanan apa kiri? Kiri. Dari dari kanan dulu, dari sini dulu ya. Garisnya ditebalin ininya ya, garis-garisnya ya. Gini. Nah, tebalin. Ya gitu. Ya, ditebalin. Ya, bagus pintar. Garis-garisnya ditebalin ya. Pensilnya tidak ada. Oh. Yang sudah selesai, sekarang boleh dikumpulkan ke ustazah. Anak-anak, ajaran Islam itu sangat baik sekali ya. Jadi pada masa Nabi Muhammad ya, banyak orang yang masuk Islam berbondong-bondong karena takdir dari Allah, karena pertolongan dari Allah. Kemenangan sejati itu adalah saat kita bisa mengajak banyak semua teman kita menuju ke jalan Allah, mengajak kita ya sesama manusia diajak menuju jalan yang benar. Nah, coba sekarang anak-anak praktekkan mengajak temannya untuk kebaikan. Contoh seperti merapikan buku dirapikan, ngajak temannya. Ada salah satu yang mengajak temannya untuk membuang sampah yang ada di dalam kelas. Boleh ya? Kita praktekkan setelah ini, kita akhiri pertemuan ini. Ya, kita mulai praktek mengajak teman menuju kebaikan. Ayo, coba ajak temannya untuk merapikan rak. Ayo. Ada yang merapikan. Bagus, pinter kelompok sini. Coba kelompok sini bisa ngajak temannya untuk berbuat baik. Ayo, seperti membuang sampah. Ayo dites. Ini. Mengajak teman berbuat baik. Dan anak-anak, kita sudah mau pulang semua ya. Pelajaran sudah selesai. Dan jangan lupa anak-anak kalau sudah nyampe di rumah, menaruh tasnya di tempatnya dan menaruh bajunya di tempat baju digantung, dan sepatunya yang rapi katanya ya. Tidak boleh merepotkan orang tua. Siap mau pulang? Siap. Ayo kita siap duduk manis. Kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang dari kelompok 1 ya boleh pulang. Yo, kelompok 2.
Saya dapat tiga kelompok semua. Tiga. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian praktek pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis telah selesai dilaksanakan. Demikian video praktek pembelajaran ini saya buat sebagai kegiatan dari UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Saya menyadari bahwa dalam video ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen penguji demi perbaikan kualitas pengajaran saya di masa yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan dalam pembelajaran tadi dapat bermanfaat bagi para peserta didik dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.